nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan penyertaan-Nya begitu sempurna setiap hari sehingga saya dan saudara boleh merasakan kebaikan Tuhan. Untuk itu kita datang kepada Tuhan, mari kita bereskan hati kita bereskan pikiran kita. Kita mau katakan bahwa Engkau Tuhan yang membersihkan kami. Engkau Tuhan yang memurnikan setiap hati kami. Engkau yang memiliki segalanya. Untuk itu betapa besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih, oh pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur.
pengampunan, pengampunan yang kau beri, oh, pengampunan yang kau beri, oh, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, oh, aku bersyukur Tuhan, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Betapa besar kasih setiamu dalam hidup kami. Betapa besar pengampunan yang Kau berikan buat hidup kami. Sehingga Engkau tidak pandang hina kami, tetapi Engkau pandang kami dengan penuh kasih. Sehingga Engkau tidak pernah memperhitungkan kesalahan kami, bahkan mengingat kesalahan kami. Tetapi Engkau melupakan dan Engkau memperbaharui kami dengan cara-Mu yang ajaib. Untuk itu ajarilah kami seperti Engkau Tuhan, yang memiliki hati yang mengasihi kepada sesama, hati yang mengasihi dan tidak mengingat segala kesalahan, tetapi berpandang kepada hari yang penuh harapan. Dan biarlah Tuhan, lewat firman-Mu kami belajar untuk semakin kuat. Kami belajar untuk mengandalkan Engkau. Kami belajar untuk beri hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur ya bahwa betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita tidak perlu takut, bahkan kita tidak perlu merasa bahwa kita ini paling hina, karena Tuhan yang berjanji bahwa pengampunan yang Dia berikan itu memulihkan kehidupan saya dan saudara. Kita membaca bersama-sama di Ulangan 8 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini.
Amin, saudara. Di sini firman Tuhan berkata bahwa bangsa Israel ketika memasuki tanah yang Allah janjikan, Musa memperingatkan mereka agar tidak mencuri pujian atas hal-hal baik yang mereka terima. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati ya. Sehingga apa? Sehingga supaya engkau itu tidak melupakan Tuhan Allahmu ya. Mereka yang tidak boleh menganggap kekayaan tersebut diperoleh dengan kekuatan atau kemampuan mereka sendiri. Sebaliknya Musa memperingatkan, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan ya saudara. Semua hal yang baik termasuk kesehatan fisik dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencari nafkah, itu semua adalah berkat dari tangan Allah kita yang Maha Kasih. Bahkan ketika kita mampu dapat melalui hari demi hari, bahkan bekerja keras ya, Tuhan sajalah yang menopang kita. Untuk itu ya, ketika kita mendapatkan berkat-berkat ya daripada Tuhan ya, dengan tangan terbuka, kita harus bersyukur ya dan memuji Allah atas segala kebaikannya kepada kita. Firman Tuhan ini mengingatkan saya dan juga saudara ketika saya menyampaikan firman ini ya, terutama ketika orang yang sharing firman, sebenarnya dia sedang mengingatkan ya, firman Tuhan itu sedang mengingatkan dirinya sendiri, bukan hanya untuk men-sharingkan kepada yang mendengarkan saja, justru pada diri sendiri. Kadang kita masih ada keakuan ya, wah ini kalau gak ada aku ya, wah ini kalau aku gak ada di sini ya, oh itu kalau gak ada aku mungkin saja dia tidak akan seperti itu ya saudara ya. Ketika saya bertemu dengan seorang yang begitu angkuh ya, dia adalah seorang kepala rumah tangga yang angkuh, bahwa dia merasa bahwa dirinya ini paling hebat ya, merasanya dia punya harta kekayaan yang cukup ya, bahkan juga berkelebihan ya, dan dia menganggap orang lain itu dengan semena-mena ya, dan dia tidak bisa menghargai orang lain ya. Dan di situ saya melihat, saya merasa sebenarnya kasihan gitu ya, karena ya apapun yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Kita hanya dititipkan ya saudara. Kalau kita dititipkan itu berarti kita harus mempergunakan sebaik-baiknya, bukan menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi suka pamer ya. Mungkin saja tidak pamer, tetapi ya keangkuhannya ya, misal mobilnya lecet saja dia tidak mau, harus langsung dibenerin. Mau mobil, mau motor harus dibenerin gitu ya. Karena ya itu tadi, dia saking sayangnya ya sama barangnya, itu sayang banget, jadi tidak mau tergores terluka. Tetapi ketika istrinya ya, mungkin yang harusnya ditanyain kenapa pun juga tidak ya, itu berarti juga salah ya, salah dalam mempergunakan apa yang kita punya saudara. Mungkin kita lebih dominan dengan barang yang kita punya, tapi kita tidak memperhatikan anak, istri kita atau suami kita ya. Untuk itu Tuhan mau mengajarkan saya dan saudara untuk kita harus melepaskan segala keangkuhan ya. Dan singkat cerita ya, lanjut lagi, dan orang itu saya kenal ya, dan juga memang sangat mengetahui sekali ya saya, dan tidak bertahan lama ketika kesombongannya, keangkuhannya yang dia junjung ya, dan akhirnya juga dia harus ya bertanggung jawab atas sikapnya ya, dimana yang tadinya punya berkelimpahan harta, akhirnya dia harus ya bagaimanapun sudah tidak ada lagi asupan itu ya, karena kesombongannya, karena dia merasa wah perusahaan pasti butuh saya kok gitu ya. Jadi ya saya semena-mena aja
gitu ya. Saya bolos aja, itu juga tidak boleh. Karena apa? Karena setiap kita dikasih kerjaan itu sebenarnya kesempatan. Jadi jangan merasa diri itu paling hebat ya. Di sini firman Tuhan juga berkata ya, kita tidak boleh merasa kita yang paling hebat, kita yang paling kuat. Tetapi justru Tuhanlah yang memberikan kehebatan, kekuatan itu. Ketika Tuhan selalu memberikan jalan buat saya selalu berkata, terima kasih Tuhan, ini Engkau yang bekerja, bukan aku. Aku hanya melakukan bagianku. Tetapi ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, dengan apa yang saya mau, itu semua karena ada penyertaan Tuhan. Kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, pasti saya tidak akan mampu, saudara. Sampai detik ini ya, saudara, kalau saya tidak mengandalkan Tuhan ya, apalagi saya ini bisnis ya, ketika saya tidak mengandalkan Tuhan, saya percaya bahwa saya nanti tidak akan bisa menjadi pribadi yang sampai sekarang, yang bisa untuk membantu banyak orang ya, lewat kehidupan saya, lewat uang yang Tuhan titipkan ya, saudara. Untuk itu saya bersyukur bahwa saya sampai detik ini bukan karena saya hebat, bukan karena kerja keras saya, tetapi karena Tuhan itu menyertai. Jadi saudara, bukan berarti kita berleha-leha di rumah dan tidak melakukan apa-apa, tetapi kita tetap bekerja, tetapi kita minta Tuhan yang menuntun supaya kita juga tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Terkadang kita bekerja keras, tetapi kadang kita juga tidak melibatkan Tuhan. Akhirnya kita salah mengambil keputusan ya, sehingga Tuhan tidak memberikan kita hikmat karena kita tidak mau mengundang Tuhan ya. Untuk itu kalau kita mengundang Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam sekolah, pasti ada Roh Kudus yang mengingatkan ya, yang mengingatkan kita saat kita mengambil keputusan ya. Karena kalau kita mengambil keputusan secara sepihak sendiri dengan ego kita ya, itu sebenarnya kita sedang menutup diri kita untuk Bapa bekerja ya. Ketika saya harus mengambil keputusan, saya selalu bilang pada suami saya, berdoa, tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupmu, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Saat engkau mau mengambil pekerjaan, saat engkau mau berusaha, minta Tuhan kasih hikmat, supaya Tuhan juga memberikan saya dan saudara hikmat dan mempertemukan ya kepada orang-orang yang tepat ya. Ketika dalam menjalani bisnis, mungkin saja daftar nama kita mentok ya, tetapi kita mau belajar menyerahkan kepada Tuhan, tidak ada yang mentok. Mungkin kita pikir, aduh siapa lagi ya yang mau kita prospek, ini udah, dan saya cuma punya ini saja. Jangan mentokin pikiran kita hanya melihat data, tetapi kita mau tanya sama Tuhan, Tuhan, ini data saya yang saya ingat, tapi saya percaya Tuhan akan mendatangkan orang-orang yang baru yang saya bantu. Mungkin dalam segi kesehatan, saudara bisnis kesehatan, atau dalam keuangan untuk peluang ya. Saudara, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, yang mentok ini Tuhan yang isi ya. Jadi jangan berpautan pada pikiranmu sendiri, tetapi andalkan Tuhan ya. Saudara, mungkin kalau bapak-bapak di sini lebih ke logika ya. Saya kalau sama suami itu suka gemes ya. Dia itu kalau mengerjakan segala sesuatu tuh by data gitu ya, dan dia itu meyakininya tuh kurang ya. Jadi saya selalu bilang, kamu harus yakin, tidak boleh ragu. Kalau dalam hidupmu ragu, tidak akan ada mujizat, tidak akan ada pertolongan Tuhan, karena yang kamu lihat by data ya. Karena kita juga seperti itu, kita melihat keadaan kita kayaknya nggak mungkin ya. Misal contoh ya, mau jual mobil, kita punya target, misal mobil kita biasa aja, terus kita mau punya target untuk bisa jual lebih ya. Karena kalau kita lihat nggak mungkin lah, karena ya logika aja, di pasaran mah harganya nggak segitu gitu. Tapi kita yakin nanti ada yang bayar lebih. Itu susah apa gampang ya. Nah ya saudara, kita harus menerapkan pikiran kita bahwa nanti Tuhan akan kirimkan orang yang tepat. Bukan orang yang sembarangan, asal laku gitu ya. Tapi orang akan memberikan orang yang, Tuhan akan memberikan orang yang tepat. Dan
memang jalan Tuhan itu kan tidak pernah kita pikirkan ya, dan tidak masuk akal memang jalan Tuhan ya. Ketika itu pun juga kita akan dipertemukan orang yang tepat ya, dan dia memberi dengan harga yang sesuai yang kita mau. Nah, itu yang harus kita terapkan dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saudara berpikir, kok mujizat Tuhan kok nggak pernah ada ya, kok kayaknya pertolongan Tuhan kok nggak ada ya dalam hidup saya ya. Nah, coba pikiran kita, apakah kita masih bimbang, masih ragu, masih nggak percaya, ini nggak mungkin, saya kayak begini nggak mungkin gitu ya. Coba kita pikirkan, apakah pikiran kita ini tertuju pada Tuhan, apa kepada by data atau apa yang kita lihat ya saudara ya. Untuk itu saya belajar dan saya mengalami Tuhan ya saudara ya. Ketika bulan kemarin saya set goal ya untuk bisnis saya sendiri, saya challenge untuk berapa income yang saya dapat, saya tulis dan itu untuk apa saja ya, dan saya bekerja itu pokoknya serahkan sama Tuhan. Saat menulis pun itu seperti kayak takut gitu ya, takut kalau nggak sampai gitu, tetapi saya mengimani, saya tulis dan saya setiap hari bawa dalam doa. Dan benar Tuhan itu tolong loh saudara, bahkan Tuhan kasih lebih dari apa yang saya tulis. Puji Tuhan saudara, Tuhan itu luar biasa. Untuk itu jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, karena kekuatanmu tidak seberapa, tidak mampu. Makanya kalau saya berdoa, saya selalu bilang, Tuhan saya lemah, saya takut, saya bimbang, tetapi Tuhan tolong saya supaya saya bisa menjalani hari-hari ini bersama Tuhan. Di situ saya mendapat kekuatan baru. Saya tidak berpikir bagaimana caranya, tetapi saya berpikir bahwa saya akan pasti bisa melewatinya. Saya akan mampu melewatinya, walaupun harus dengan proses yang begitu rumit. Tetapi kalau saya punya Tuhan, yang rumit buat saya tidak akan sulit untuk saya lewati, karena saya punya Tuhan yang pegang kendali ya saudara. Untuk itu mari saya mau ajak saudara, jangan pernah mengandalkan diri kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan ya. Jangan mengandalkan kekayaan, kepintaran, kekuasaan ya. Kita punya kuasa mungkin ya, jangan, karena tidak akan bertahan lama orang yang angkuh, yang sombong, seperti Musa yang mengingatkan kepada bangsa Israel ya, bahwa segala kekayaan, segala kekuatan, kemuliaan itu hanyalah punya Tuhan saja. Mari kita berdoa, kita minta Tuhan pimpin kita supaya kita berjalan sesuai kehendak Tuhan. Kami bersyukur Bapa, ketika kami belajar dalam hidup ini untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan Engkau yang menjadi satu-satunya tempat kami berharap. Untuk itu ketika kami menerima sesuatu hal yang baik, bukan karena kami ini hebat Tuhan, tetapi Engkau yang bekerja atas hidup kami. Engkau yang memberikan pertolongan-Mu, Engkau berikan belas kasihan-Mu buat kami, sehingga kami melangkah percaya, melangkah dengan iman, melangkah dengan pasti karena Tuhan sendiri yang menyertai. Kami bersyukur Bapa, kami punya Engkau, kami diingatkan untuk terus mengandalkan Engkau saja. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.